Sudah tidak ada ya. Ya, Jadi aman. yang bermasalah tuh lampu jalan, Ya, eh, ibu-ibu kanan belok ini. ibu-ibu besar kanan belok kiri. Pas itu hari orang bilang waktu ini telepon bilang anak ini uher. Nak jelas sana bicara kayak Pepe. Bilang seperti itu. Ya Allah, sabar sayang ya. Memang sebagian orang memang terkadang tidak mengerti dengan posisi kita. Debbie Suci Aurelia atau teman-teman rider klik-klik. Hah? Pilih siapa? Pilih siapa? Ayo dong. Teman-teman. Podcast edisi edukasi, motivasi, dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari ini senang sekali rasanya kita kehadiran seorang bintang tamu yang mungkin sebagian orang di Bulukumba sudah tahu dengan sosok wanita yang satu, sosok gadis yang satu ini. Beliau adalah seorang rider ojek online yang biasa mengantarkan makanan, seorang pekerja keras dan wanita tangguh tentunya. Perkenalkan dulu, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jamal ini umur 22 tahun. Pekerjaan ini. Oh, umur 22 tahun, Ya. pekerjaan kurir ya. Saya panggilnya Adek Kiki ya. Ya. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini sayang? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Kiki, Adek Kiki, Ya. memutuskan untuk jadi kurir. Kenapa sayang? Tertarik ya? Cerita dong. Awalnya memutuskan untuk jadi kurir tuh kenapa? Karena aku lihat ya kak. Nah dulu kan suka kuliah ambil sekolah. Jadi pas dulu langsung kan Langsung apa sayang? langsung mat ini pasnya dulu di toko 1 tahun Terus? baru lanjut kuliah. Oh, awalnya dulu sebelum jadi kurir pernah kerja jadi pegawai toko. Ya. Setelah itu berhenti, Ya nganggur 1 bulan. nganggur 1 bulan Ya. dan memutuskan untuk jadi Kuliah. seorang kurir ya. Ya. Sejak kapan? Awal tahun 2020 kak. Awal tahun 2020 ya. Ya. Awal jadi kurir sempat mengalami penolakan tidak? Sempat kak. Sama orang tua ya kan, yang namanya kurir notabene kan pekerjaan laki-laki. Ya. Jadi sempat tidak diizinkan Ya. pada saat itu. Terus untuk mendapat izin atau restu orang tua apa yang Kiki lakukan? Kan bilang mak mana tinggal di rumah nggak ada tiketnya. Mana uang motor. Oh, pada saat itu ada cicilan motor. Ya. Terus Tadi bilang daripada lebih baik jadi kuliah mak bilang jangan nih. Nah nyah nih banyak nih kenal. Kenal nyanya sama katam. Oh, ini Pak Sam ownernya Klik-Klik ya? Ya. Oh, kenal pada saat itu ya. Terus? Jadi pas metodenya langsung nyanu diizinkan. Oh, diizinkan. Ya. Oh, jadi awalnya sempat ditantang sama orang tua. Akhirnya karena bisa dikata mungkin kebutuhan ekonomi ya, akhirnya diizinkan. Ya. Saya dengar Kiki juga merupakan tulang punggung keluarga ya untuk saat ini. Ya, anaknya bapak. Oh, tapi yang utama sekarang Kiki. Ya. Oh, seperti itu. Terus selama menjadi rider, ada tidak suka duka yang Kiki alami? Ada kak. Bisa ceritakan? Kalau suka
kecelakaan. Oh Ya. iya, saya pernah dengar masalah itu. Kiki 4 kali kecelakaan dalam 1 bulan. Namun Setiap 2 bulan. Ya. Kenapa sayang? Kenapa bisa? Miat nana nama mau cepat sampai Oh, ada customer yang Ya. buru-buru, yang ingin cepat sampai antarannya. ya manu ana miat nanya mobil di depan lain miat kanan ini. Aduh, ini jadi masalah nih. Sebagai pengendara yang baik di luar sana, please lah. Sekarang kan ojek online banyak ya di Bulukumba. Ya. Jadi kendaraan yang ada di luar sana tuh lalu lintasnya lumayan padat karena kehadiran ojek online. Di satu sisi mereka adalah pejuang keluarga yang harus mencari rezeki untuk anak istri, untuk keluarga. Nah, untuk semua pengendara yang ada di luar sana, kami harapkan semoga ketika ingin belok kanan, please lah, weser kanan sayang, jangan weser kiri. Meskipun notabene ini dilakukan sama emak-emak superhero ya, tapi please lah. Kita harus mempunyai kesadaran dalam berlalu lintas. Jadi masalahnya tunggu, pada saat itu ibu-ibu atau Ibu-ibu. nah kan ibu-ibu, ya Allah, ayolah kita harus mempunyai kesadaran untuk keselamatan. Kalau bukan keselamatan kita lagi, ya kita harus pikirkan keselamatan orang lain juga. Terus apalagi sayang, kok sampai bisa mengalami 4 kali loh itu, ya Allah. Selain karena pengantaran yang ingin cepat, Manu miat na lampunya lancar. Miat na itu hari terakhir kecelakaan di Perempatan Muhammad Takin. oh lampu jalan, iya. Ya. Mat itu mau Muhammad Takin langsung antahannya orang hancur. Hancur, Nyatu nih di jalan. ya Allah. Jadi pada saat hari itu ada antaran, Ya anak. terus makanan dalam bentuk makanan yang Ya, di makanan tok. oh jadi jatuh. Pada saat itu apakah yang punya orderan mengerti dengan situasi Kiki pada saat itu atau Ya langsung menghubungi tambah baru menghubungi yang punya pesanan menjual yang penjualnya bilang apa pada saat itu? nang kenapa minta kecelakaan nang cepat mula-mula itu juga hari orang Oh, customer buru-buru ya. ya Sebenarnya ini juga yang menjadi masalah ketika order sesuatu dan buru-buru. Ini hanya saran ya, kepada pemesan makanan. Jikalau ingin memesan, minimal lah ada jeda waktu yang diberikan kepada kurir ketika memesan makanan. Setidaknya beri mereka ruang untuk mengantar, jadi pemesanannya bisa dilakukan 15 menit atau 20 menit sebelum barang tersebut dibutuhkan ya. Karena keselamatan kurir juga itu sangat penting. Ketika diburu-buru, dipush sama customer untuk mengantar lebih cepat, kan banyak kejadian yang tidak kita inginkan terjadi seperti yang dialami sama adik Kiki ya. Meskipun ada yang namanya profesional kerja, tapi ada kan yang namanya hati nurani di dalam diri kita. Terus selain itu kendala apa lagi? Nananya Sudah tidak ada ya. Jadi aman. yang bermasalah tuh lampu jalan, ibu-ibu weser kanan belok kiri dengan customer yang buru-buru ya. Iya. Terus apa yang membuat adik Kiki termotivasi untuk menjadi seorang rider? Walaupun saya punya kekurangan
Tapi na menggunakan semangat lain untuk mencari uang. Meskipun adik Kiki mempunyai kekurangan, dia tidak pernah menurunkan semangatnya untuk mencari uang. Wah, super sekali. Terus kenapa memilih menjadi rider? Karena ingin menambah pemasukan. Ya. Setelah menjadi rider, penghasilan adik Kiki yang didapatkan per hari itu kalau boleh tahu berapa? Kadang 100. Ya, 100 lebih. Kadang 100 lebih ya. Ya. Lumayan ya. Terus hasilnya sekarang akhirnya adik Kiki bisa beli motor ya. Dari hasil ngurir akhirnya bisa beli motor. Ya. Bisa menambah uang belanja di rumah juga ya, untuk keluarga. Iya. Terus mengapa adik Kiki memutuskan untuk masuk di Klik Quick? Kan di Bulukumba ada banyak. Hari Klik Quick yang pertama di Bulukumba. Oh, Klik Quick yang pertama di Bulukumba. Iya. Terus aku lihat ada pilihan cewek. Oh, belum ada rider cewek pada saat itu. Ya, jadi ambil yang mau gabung. Akhirnya memutuskan untuk gabung karena pada saat itu tidak ada rider cewek dan kebetulan rider cewek dibutuhkan pada saat itu ya. Terus mohon maaf nih sayang, adik Kiki kan punya keterbatasan, sedangkan kita tahu ketika kita memutuskan untuk terjun atau menjadi rider itu kan lebih mengarah ke pelayanan publik, sedangkan yang dibutuhkan di pelayanan publik itu adalah berbahasa yang baik. Bagaimana cara Dek Kiki mengatasi hal tersebut ketika ketemu dengan customer yang tidak mengerti dengan apa yang Adik Kiki bicarakan? Kalau ada anak orang baru. Orang baru. Langsung tulis di HP baru lihat. Oh, Kiki menulis di HP terus diperlihatkan kepada customer yang pada saat itu adik Kiki dapat ya, ketika mereka tidak mengerti. Seperti itu. Terus selama menjadi rider, hal-hal yang menyenangkan yang adik Kiki dapatkan selama menjadi rider apa tuh? Alhamdulillah banyak menjadi banyak teman-teman. Oh, banyak mendapatkan teman-teman baru. Ya, terus? Oh, sering jalan-jalan ya. Kadang saya lihat postingannya hampir kayaknya setiap minggu ya, sama Umar juga, sama rider-rider yang lain jalan-jalan ya. Jadi selain menambah penghasilan juga menambah silaturahmi dan teman-teman menjadi banyak. Alhamdulillah. Terus sayang selama jadi rider ada tidak hal-hal yang tidak menyenangkan yang Kiki dapat dari customer karena keterbatasan yang Kiki punya? Perlakuan seperti apa yang adik Kiki dapatkan? Itu hari ada orang ojek. Ada orang ojek. Terus? Dia teleponan. Anak punya. Oh, dia nelpon sama orang lain, tapi pikir di belakangnya Kiki, tapi dia pikir Kiki tidak dengar. Terus? Jadi pas itu hari orang bilang waktu di telepon bilang anak ini urir, nak jelas cara bicara kayak Pepe. Bilang seperti itu. Ya Allah, sabar sayang ya. Memang sebagian orang memang terkadang tidak mengerti dengan posisi kita. Perasaan saat itu pasti sedih ya. Orang-orang
tidak berpikir dengan apa yang mereka ucapkan. Sampai sekarang masih membekas. Sabar sayang. Setiap langkah yang kamu lakukan, perjuangan yang kamu dapat pasti akan berbuah manis kelak. Anggaplah itu hanya sebagai angin lalu dan tidak akan membuat semangatmu surut ya. Dengan keterbatasan yang adik Kiki punya, pernah mengalami kesulitan tidak? Alhamdulillah tidak pernah Kak. Selama ketemu sama customer tidak ya? Tidak Kak. Mereka semua mengerti dan mensupport Kiki dengan baik. Alhamdulillah. Mohon maaf, boleh ya saya bertanya? Bahasa awamnya orang-orang tahu penyakit Kiki ini namanya cadel ya. Ini Kiki dapatkan dari sejak lahir atau lahir? Sejak lahir. Pernah melakukan pengobatan? Oh, sudah dioperasi. Oh, di bagian leher ya, pernah dioperasi. Dan alhamdulillah hasilnya sekarang lebih bagus dari dulu. Terus ada tidak support bentuk apa yang diberikan sama orang-orang atau customer Kiki yang baru pertama kali melihat Kiki dengan kekurangan adik Kiki yang adik Kiki punya? Support seperti apa yang adik Kiki dapatkan? Semangat nenek, Oh, jangan pantang menyerah apapun kekuranganmu ya. Masya Allah. Orang-orang di sana ya baik-baik, orang masyarakat Bulukumba pasti banyak yang mensupport Kiki meskipun dengan keterbatasan yang Kiki punya, karena mereka tahu semangat adik Kiki yang adik Kiki punya membara-bara untuk bekerja. Selanjutnya kedepannya ada hal-hal yang selain jadi kurir, ada tidak hal-hal yang ingin adik Kiki lakukan? Olahraga. Oh, hobinya kalau boleh tahu hobinya adik Kiki memangnya apa? Oh, dulunya pernah ikut pencak silat, tapi sekarang sudah vakum karena kerja ya. Tapi itu hobinya Kiki. Selain olahraga, hobi apa lagi? Oh, hanya itu ya. Terus masih ada tidak mimpi-mimpi yang ingin adik Kiki raih ke depannya? Apa tuh? Ingin melihat teman-temannya. Masya Allah, amin. Kita ikut mendoakan ya. Kalau untuk diri adik Kiki sendiri, ada tidak yang ingin dicapai? Seperti mungkin masih ingin melakukan hal-hal apa ya, seperti jalan-jalan ke ini, ataukah mau pergi keliling dunia? Mungkin ada mimpi-mimpi yang seperti itu yang ingin adik Kiki raih? Apa? Ceritakan dong, kita berbagi mungkin saja dengan mimpi-mimpi yang adik Kiki utarakan ke depannya. Ada orang atau pemirsa di luar sana yang bisa ikut membantu atau mengaminkan apa yang adik Kiki ingin raih. Apa sayang? Tidak apa-apa, sebutkan saja. Bermimpi tidak dibayar.
Jadi sah-sah saja. Atau mimpi jadi miliarder, mungkin saya juga punya mimpi yang sama dengan itu. It's my dream, Kiki. No hers. No hims. Apa sayang? Ingin naik menolak. Masya Allah, luar biasa. Amin. Saya doakan dan semoga pemirsa di luar, sahabat edisi di luar sana ikut mengaminkan ya cita-cita mulia adik Kiki. Terus sayang, sosok yang berpengaruh di dalam kehidupan adik Kiki. Orang tua ya. Apa yang membuat adik Kiki memilih orang tua sebagai sosok yang paling berpengaruh dalam kehidupan adik Kiki? Tidak apa-apa sayang, ceritakan saja. Melihat perjuangan orang tua mungkin ya. Banyak sekali nilai-nilai yang adik Kiki dapatkan dari kedua orang tuanya. Seperti itu. Terus untuk sesama rider, ada tidak yang pernah seperti kayak colek-colek, ganggu-ganggu adik Kiki ketika kumpul-kumpul bareng? Tidak pernah ya. Semua merangkul, semua baik kepada Kiki, menerima kekurangan adik Kiki. Terus sekarang Kiki kan sudah dewasa ya. Ada miodo-odo tak? Masa sih? Aduh, alhamdulillah masih jomblo. Tapi saya dengar-dengar ada nih gosip atau fakta bahwa adik Kiki ini ingin dijodohkan sama orang tua. Kok senyum sih? Ingin dijodohkan sama orang tua itu fakta atau mitos? Bukan mitos, fakta atau omongan belakang? Opini atau opini? Oh banyak. Oh Masya Allah. Ada Naya bilang jangan menikah. Mau nyari uang. Anak-anaknya kenalan dengan dirinya. Masya Allah. Jadi adik Kiki memutuskan untuk bekerja dulu ya, fokus cari uang karena jodoh akan datang dengan sendirinya. Minum dulu yuk. Tegang rasanya. Saya lihat juga adik Kiki ini di Facebooknya sering jalan-jalan, sering nongkrong sama teman-teman. Selama bergaul dengan orang-orang, mendapatkan teman-teman di luar sana, ada tidak yang mendiskriminasi adik Kiki karena keterbatasan yang adik Kiki punya? Tidak ada ya. Alhamdulillah teman-teman baik-baik. Semua baik-baik dan mensupport kekurangan yang adik Kiki punya. Kalau boleh tahu kenapa sih selama proses kita berbicara adik Kiki tuh berkaca-kaca, matanya berkaca-kaca. Ada beban sayang yang ingin dikeluarkan? Nggak ada. Atau merasa terharu karena bisa meluapkan apa yang adik Kiki ingin luapkan? Masya Allah. Sayang, di mana sih adik Kiki mendapatkan semangat yang luar biasa dan tingkat kepercayaan diri? Bagaimana cara adik Kiki membentuk hal tersebut? Awalnya nanya anu ya Kak.
ini Heeh. anaknya yang malu. Malu. Anak Waktu apa sayang? Malu karena apa? mana Hah? ini undang kak ini Heeh. awalnya hanya kak sebenarnya diundang ke podcast ini awalnya Kiki ragu. Tapi nanya orang tua bilang malu nak. mereka bilang jangan malu ya. Iya sayang, tidak. Kiki harus pede. Kiki kan selalu terlihat ceria. Seperti di postingan-postingan Kiki ya, banyak sekali hal-hal yang menginspirasi yang Kiki bagikan, keceriaannya Kiki, kerja kerasnya Kiki, semangatnya Kiki meskipun mempunyai keterbatasan. Kiki tetap pede menunjukkan ke orang-orang tanpa malu. Iya, itu luar biasa loh. Tidak semua orang memiliki hal tersebut di diri mereka. Nanya atam kak nyundang kak nama kak buatnya yang mina untuk Masya Allah. Adek Kiki mendapatkan banyak dukungan dari orang-orang. Itu tandanya bahwa banyak yang sayang sama adek Kiki, banyak yang memberi semangat kepada adek Kiki. Terus sayang, motivasinya nih untuk remaja-remaja di luar sana, yang kan sekarang tuh banyak yang mageran, yang malas untuk berbuat malas untuk bekerja, tidak produktif, padahal di usia yang produktif. Apa nih pesan-pesan yang bisa Dek Kiki berikan buat remaja atau sobat edisi di luar sana? Apapun yang kalian jangan pernah malu untuk mencari rezeki anak-anak. Bukanlah sesuatu hal yang anak-anak halangan untuk mencari rezeki. Seperti itu. Jadi kekurangan bukanlah hal yang harus kita takutkan ya. Anak percaya diri. Iya, harus percaya diri. Masya Allah, super sekali rasanya. Terima kasih banyak sayang sudah hadir di podcast edisi. Dari adek Kiki kita bisa belajar banyak ya, bahwa apapun kekurangan yang kita miliki itu bukanlah menjadi hal yang harus kita takuti ketika ingin meraih cita-cita, tapi jadikan kekurangan kita menjadi motivasi untuk mengejar mimpi yang kita punya. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Terima kasih juga buat semua masyarakat Bulukumba yang sudah mendukung ataupun mensupport adek Kiki. Semoga kedepannya ketika ada calon customer yang menonton podcast kita dan baru pertama kali ketemu sama adek Kiki, kalian sudah bisa tahu bahwa beginilah sosok adek Kiki dengan kekurangan dan keterbatasan yang dia miliki. Dia tetap ingin bekerja, jadi jangan pernah menyepelekan ya. Mohon supportnya semua. Masya Allah, super sekali. Tepuk tangan semua. Sukses selalu sayang. Semoga kedepannya semua harapannya adek Kiki bisa adek Kiki raih. Terus mantap melaju. Seperti itu ya tagline-nya. Sayang, sebelum kita menutup pertemuan atau perbincangan kita pada malam hari ini, kita ada games ya. Gamesnya dijawab cepat. Oke, kita mulai ya. Uang atau kebahagiaan? Kebahagiaan. Aduh, traveling atau bekerja? Dua-duanya. Satu dong, pilih salah satunya. Traveling atau bekerja?
Ya, Bekerja ya. Ya. Nikah cepat atau nikah lambat? alamat. Terus cuaca panas tapi pengantaran jauh atau hujan tapi dekat? Dekat. Oh, hujan tapi dekat. Ya. Rela hujan-hujan tapi dekat. Ya, lah. Di segala kondisi dan cuaca ya. Ya. Terus Debbie Suci Aurelia atau teman-teman rider klik-klik? Hah? Pilih siapa? Pilih siapa? Ayo dong. Teman-teman. Teman-teman rider klik-klik ya. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Terima kasih sayang sudah hadir di podcast edisi. Memberi inspirasi kepada teman-teman di luar sana bahwa jangan pernah jadikan kekurangan sebagai alasan untuk meraih mimpi. Harus tetap semangat ya. Sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir di podcast edisi. Senang sekali dapat berbincang-bincang sama adik Kiki. Sehat-sehat Ki, sukses selalu. Amin. Semoga mimpinya semua terwujud. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.